Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mumtaz Taqiyuddin. Mumtaz Taqiyuddin. Saya lahir di Jakarta, kan tetapi sudah lama tinggal di Boyolali, Jawa Tengah, Simo Boyolali. Sejak SD saya di Boyolali. Kemudian saya belajar di Timur Tengah, yaitu di Yaman. Ada yang tahu Bapak Yaman, Bapak? Yaman. Ya, saya belajar di Yaman selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Awal berangkat itu ketika masih Covid, masih awal-awal Covid itu berangkat bersama dengan beberapa rekan, teman juga di sana. Kemudian berangkat dan hampir dideportasi karena pihak Yamannya, pemerintahan Yaman tidak memberikan izin bagi non-ajam, ini orang-orang yang selain orang Arab. Hampir dideportasi, tapi alhamdulillah masih bisa masuk, diusahakan. Walaupun overstay sudah di bandara 2 hari, kemudian paspor kita diambil oleh pihak imigrasinya. Kemudian kita dikembalikan ke Turki. Setelah dari Turki kita rembukan dengan ustadz kita, ini bagaimana kalau ingin melanjutkan, maka Ustadz masih bisa memberikan jaminan 75%, insyaallah kita bisa ke Yaman. Tapi kalau tidak bisa, kalian ingin balik, ya sudah, itu tanggungan kalian untuk kembali ke Indonesia. Tapi akhirnya kemudian kita berangkat dan sampai juga di Yaman. Mungkin saya cerita sedikit sebelum memulai. Ketika awal saya datang sampai di Yaman itu, awal pesawat ketika turun itu, pesawat Yaman itu namanya Yemenia, Pak. Yemenia. Pesawatnya kecil, tidak besar. Ini ketika mau turun seperti sayapnya ingin lepas. Itu ngeri sekali itu. Saya banyak istighfar itu di sana. Karena memang benar-benar nggak tahu ya, pesawatnya ini memang cuman satu-satunya Yemenia itu. Kalau di Indonesia kan banyak ya. Kalau di Yaman itu cuma satu-satunya, seperti mau lepas sayapnya itu. Cuman bisa istighfar. Ketika mendarat, melihat bawah itu adanya pasir, batu pasir. Jadi bukan seperti tanahnya itu bukan tanah yang gembur gitu, Pak, kan, tapi yang keras. Tanahnya keras seperti itu, hitam, berdebu sekali, panasnya Masya Allah. Padahal itu musim dingin ketika awal saya ke sana. Ketika datang itu disambut dengan begitu banyak debu. Taksinya itu udah kayak rongsokan, Pak. Taksinya di sana itu udah kayak rongsokan, pintunya debu. Tempat duduknya pun ketika kita pukulkan tempat duduk itu langsung puff, udah kayak asap gitu. Sampai seperti itu. Di Yaman itu memang benar-benar termasuknya negara yang kotor, termasuknya kotor. Tapi lebih kotor lagi Sudan, Pak. Kamar mandi bandaranya itu benar-benar kotor di Sudan. Dan ketika saya awal sampai sana itu, yang paling berkesan yaitu tadi melihat bahwasanya di sana warga sipilnya saja
biasa untuk membawa senjata, dan itu legal di beberapa daerah seperti itu. Kemudian berdebu, sangat berdebu, dan itu yang paling parah adalah cuacanya, dinginnya dingin sekali, panasnya panas sekali. Jadi hanya ada 2 musim saja, panas dan dingin. Panasnya di sana kering, dinginnya pun kering. Awal saya di sana musim dingin, itu kulit saya mengelupas, Pak. Saking keringnya ngelupas, kaki yang tadinya tidak pecah-pecah jadi pecah-pecah sampai berdarah seperti itu. Kemudian tangan juga, pokoknya itu parah sekali. Kalau nggak kuat kulitnya, biasanya memang katanya kalau orang Indonesia di sana itu biasanya pasti kena seperti itu, pasti seperti itu. Itu hampir setahun saya seperti itu, Pak. Akhirnya kemudian setahunnya sembuh, mulai terbiasa dengan cuaca di Yaman ini. Saya belajar di daerah namanya Ma'arib. Ma'arib ini daerah Yaman utara, perbatasan dengan Houthi. Houthi ini adalah pemerintahan yang diperangi dengan pemerintahan Yaman Selatan, seperti itu. Jadi biasa kita ngelihat orang warga sipil, anak kecil tuh di pinggangnya pistol, Pak. Anak kecil udah biasa sekali mereka pistol. Jumatan itu udah kayak pameran senjata, Pak, di sana Jumatan. Masya Allah, awal-awal ke sana sempat kaget, takut gitu. Cuman akhirnya karena sudah terbiasa, ya biasa. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Sebelumnya ini saya menggantikan Ustadz Oman Suratman. Beliau mengkaji dan membahas kitab Al-Kabair, ya Pak. Akan tapi mungkin nanti saya akan sedikit membahas masalah ibadah saja. Jadi beliau nanti yang akan melanjutkan dan mengkaji kitab Al-Kabair. Baik, bismillah, kita mulai. Insyaallah semua ilmu itu bermanfaat, Pak. Semua ilmu itu bermanfaat, apapun ilmunya. Kita sebagai seorang muslim, kita ini ketika kita kan disyariatkan untuk selalu belajar, menuntut ilmu dari buayan hingga yang lahat, ya kan? Oleh karena itu, sebagai seorang penuntut ilmu, jangan sampai kemudian kita bosan dengan yang namanya belajar. Walaupun sudah tua, tapi tetap saja harus belajar sampai kita meninggal. Dikatakan dalam sebuah syair, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi min awwali marratin falaysa bi ahli ilm. Barang siapa yang mengagungkan suatu ilmu, akan tapi pengagungannya tidak sama ketika ilmu itu diulangi 1000 kali, Pak, maka dia bukan termasuk ahlul ilm, penuntut ilmu. Bayangkan 1000 kali. Kira-kira ada ustadz tausiah bahasnya cuman perkara niat aja misalnya, sampai 1000 kali. Kira-kira gimana, Pak? Di zaman sekarang kira-kira gimana? Males, bosen. Niat terus 1000 kali, Pak. 1000 kali setiap kajian. Niat terus. Tapi sampai seperti itu dikatakan dalam sebuah syair itu. Oleh karena itu, ini ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu, maupun apapun ilmunya, ya udah dengarkan, bismillah, ta'zim, mengagungkan ilmu tersebut. Gitu. Ini yang penting sebenarnya. Bahwasanya mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Karena Islam itu hidup ya karena ilmu. Kalau di sebuah syair juga dikatakan, dzakirin nasa bil ulumi litahya. Ingatkanlah manusia ini untuk apa? Untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmu. Agar apa? Agar ilmu ini hidup. Ilmu itu kalau nggak dipelajari, nggak ditikror, diulangi, ya mati akhirnya. Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'idi. Janganlah kalian menjadi seorang penuntut ilmu, akan tapi jauh dari
para ustadz, jauh dari orang-orang yang paham syariat, paham agama ini. In katamtal uluma unsita hatta, jika engkau memiliki ilmu kemudian engkau sembunyikan ilmu tersebut, la tura ghairu jahilin wa balidi, maka engkau tidak lain dan tidak bukan akan menjadi orang yang bodoh dan tidak dilihat kecuali dengan orang yang pandir, orang yang bodoh. Coba bayangkan Pak, sampai seperti itu. Karena al-ilmu ini idza takarrara taqarrara. Ilmu itu ketika selalu diulang terus, maka ini akan selalu terikat, akan selalu sabit, menetap, mengakar ke dalam tanah. Seperti pohon. Pohon itu kalau ketika masih kecil, masih bibit, ya dicabut mudah. Karena belum menghujam ke bawah, ke akarnya belum menghujam ke tanah. Akan tapi ketika pohon itu besar, boro-boro dicabut orang 10 bisa. Kan seperti itu. Maka ilmu ini penting sekali. Apapun ilmunya, maka ini penting. Jadikan setiap ilmu itu pengagungannya sama. Apapun siapapun yang menyampaikan. Karena ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan orangnya. Banyak orang Indonesia itu ketika ingin ngaji itu ngelihat orangnya. Wah, orangnya ini, wah cah cilik iki sing yang apa namanya, yang ngaji orang anak kecil ini yang nyampaikan. Wah lah, nggak usah lah, saya nggak mau. Anak kecil kok ngapain gitu. Nah, ini yang banyak kemudian orang-orang Indonesia itu masih melihat dari segi orangnya bukan ilmunya. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah ilmunya, tapi jangan melihat orang yang menyampaikannya. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masuk pada pembahasan ibadah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Sebelumnya al-ibadah itu ada secara lughah, secara bahasa dan secara syar'i. Secara bahasa apa Pak ibadah itu Pak? Al-ibadah. Selama kita ini beribadah. Nah, ibadah itu apa sih? Apa Pak kira-kira al-ibadah? Al-ibadah adalah at-tadhallul wal khudu', merendahkan diri, menghinakan diri kita kepada Allah, wal khudu'. Khudu' itu apa? Tunduk dan patuh. Ini ibadah namanya. Ibadah itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan, hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah secara bahasa. Kemudian secara istilah. Secara istilah umum, at-tadhallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa jtinabi nawahihi. Ibadah secara istilah adalah merendahkan diri, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta, wa ta'ziman, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan awamirihi, perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangannya. Ini secara istilah. Kalau kata Imam Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Al-Ubudiyah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah ini adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ucapan, perbuatan yang zahir atau yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Anwa'ul ibadah. Anwa'ul ibadah ini adalah macam-macam ibadah yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berhak disembah.
Contoh al-Islam, iman, ihsan. Ini adalah ibadah besar. Secara garis besar al-Islam, iman, ihsan. Ini mencakup segalanya. Di dalamnya ya ada doa, berdoa, kemudian khauf, takut, ar-raja, berharap, tawakal, ar-raghbah, keinginan didasari dengan pengharapan, ar-rahbah, takut, al-khusyu', tunduk patuh, al-inabah, rujuun ilallah, bertaubat, isti'anah, berdoa meminta pertolongan, al-isti'adzah, meminta perlindungan, al-istighatsah, doa meminta pertolongan, akan tapi lebih khusus lagi ketika kita sudah tidak ada jalan keluar, maka istighatsah, sebagaimana kisahnya itu yang ada 3 orang yang kemudian tertimpa batu, kemudian tertutup pintu goanya, kemudian dia beristighatsah, akhirnya terbukalah batu itu. Kemudian ada bernazar, kemudian ada menyembelih dan macam-macam ibadah lainnya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, ibadah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ibadah i'tiqadiyah, yang sifatnya keyakinan. Seperti apa? Seperti i'tiqadu annallaha wal khaliq ar-razzaq al-muhyi wal mumit wa takunu bil qalbi, yaitu seperti keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq, pencipta, razzaq, pemberi rezeki, mematikan dan menghidupkan. Dan ini hanya bisa dengan hati. Keyakinan itu dengan hati. Mahalluha fil qalb. Begitu juga dengan niat. Niat mahalluha, tempatnya adalah di hati. Setiap amalan yang kita lakukan, maka amalan tersebut bisa menjadi amalan dunia atau menjadi amalan akhirat karena niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan ini tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh atau meraih apa yang ia niatkan. Bahkan dengan niat ini juga amalan kita bisa menjadi amalan dunia dan bisa menjadi amalan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husni niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amalan yang bentuknya itu ada amalan dunia, akan tapi kemudian berubah menjadi amalan akhirat karena apa, Pak? Karena niat yang baik. Begitupun sebaliknya, berapa banyak amalan yang sifatnya bentuknya ini adalah amalan akhirat, akan tetapi kemudian berubah menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Contohnya misalnya amalan dunia karena niat kemudian menjadi amalan akhirat. Bekerja ini amalan dunia, akan tapi karena niat maka bisa menjadi amalan akhirat. Contoh, saya kerja niatnya untuk nafkahi istri, keluarga, anak, dapat pahala, akhirnya mendapat pahala, dan amalan akhirat tadi masuk ke dalam kategori amalan akhirat. Dan ketika kita meninggal ketika mencari nafkah ini, insyaallah husnul khotimah, karena niat kita untuk menafkahi keluarga. Kemudian yang amalan akhirat menjadi amalan dunia, ini contohnya adalah sedekah. Sedekah adalah amalan akhirat, akan tapi karena niat maka ini menjadi amalan dunia. Contoh misalnya sedekah pengen dilihat orang, pengen dengar orang kalau sedekahnya banyak misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ibadah lafziyah. Ibadah yang berupa berucap. Katalaffuzi bisyahadataini wa qiraatul Qur'an wal istighfar wa takunu bil lisan. Yaitu adalah talaffuz bisyahadatain, mengucapkan 2 syahadat. Ini ibadah. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jelas ini ibadah ketika diniatkan untuk Allah. Wal istighfar, dan beristighfar. Wa takunu bil lisan. Ini semua menggunakan lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang sifatnya dengan anggota badan kita.
Seperti apa? Kal qiyami war ruku'i was sujudi fi shalah, seperti berdiri, ruku', sujud ketika kita salat, wal jihad, saum juga termasuk. Kemudian yang keempat adalah ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya itu dengan mal, harta. Seperti apa? Zakat, sedekah. Ini yang sifatnya dengan harta. Kemudian yang kelima adalah ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah yaitu seperti apa? Seperti meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah taala, rukun ibadah, arkanul ibadah, salasatu arkan. Rukun ibadah ini ada 3. Yang pertama adalah kamalul hub lil ma'bud, kesempurnaan cinta kepada apa yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang kedua adalah kamalur raja, yaitu kesempurnaan dalam pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala wa yarjuna rahmatahu. Kemudian yang ketiga adalah kamalul khaufi minallahi Subhanahu wa taala, kesempurnaan takut karena azab Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna azabahu. Qala wala tu'arid bainal amrayn, tidak ada pertentangan di antara semuanya ini. Bahkan sebagian ahlul ilmi menambahkan at-ta'zim, yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innar raja'a yansha'u minal hub, karena sesungguhnya raja, pengharapan ini tumbuh karena adanya cinta. Harapan itu tumbuh karena adanya cinta. Fala yarjul insana illa man yuhib. Seseorang manusia ini tidak mungkin mengharap sesuatu kepada orang yang tidak ia cintainya. Pasti ketika mengharap pasti ia mencintainya, seperti itu. Begitu juga wa kadzalikal khauf yansha'u minat ta'zim. Begitu juga rasa takut. Rasa takut ini tumbuh dengan apa, Pak? Pengagungan. Kita takut karena mengagungkan hal tersebut. Fala yakhaful insana illa man 'azim. Dan seseorang itu tidak merasa takut kecuali kepada orang yang apa? Orang yang ia ta'zimi, yang dia agungkan. Sesuatu yang ia agungkan. Kemudian selanjutnya al-ibadah la tuqbalu illa bisyartain. Ibadah ini tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah apa, Pak? Ikhlas lillahi ta'ala. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa al-khalis liwajhihi subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan apapun kecuali ikhlas karena mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ini. Ini yang pertama adalah ikhlas. Syarat ibadah itu diterima adalah al-ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha la yaqbalu min al-amali illa al-muwafiq li hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik dengan af'alnya, perbuatannya, akwalnya, ucapannya atau
takrirnya, yaitu pengakuannya, iqrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, bagimu, maka tinggalkanlah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah taala. Kemudian selanjutnya adalah al-kamalu fil ibadah nau'an. Kesempurnaan dalam ibadah ini ada dua macam. Pertama, al-kamalul wajib. Yang kedua adalah al-kamalul mustahab. Kamalul wajib ini adalah kesempurnaan dalam sesuatu yang wajib. Wa huwa ay yaqtasira fil ibadati 'ala al-wajib minha wa hadza kamalul muqtasidin, yaitu mencukupkan ibadah dengan ibadah yang wajib saja. Inilah yang kemudian menjadikan ibadah itu ya tujuan ibadah, sesuatu yang wajib. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ibadah tentunya sesuatu yang wajib. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya'budun artinya yuwahhidun. Yuwahhidun yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti at-tauhid itu secara bahasa adalah ja'alus syai' wahidan ghairu muta'addid, menjadikan sesuatu itu satu, tidak ada duanya. Itu at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-kamalul mustahab, kesempurnaan dalam beramal yang dianjurkan, yaitu amalan sunnah. Wa huwa ayyuta fil ibadah bil mustahab wa hadza kamalul muqarrabin, yaitu mendatangkan segala ibadah yang sifatnya anjuran, yaitu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang-orang yang kemudian benar dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dengan amalan sunnah, maka Allah akan mencintai kita sepenuhnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang lafadznya adalah lafadz Nabi Muhammad SAW dan diucapkan oleh Nabi SAW, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang wajib yang aku cintai. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah taala, Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, diseru, "Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka kemudian malaikat Jibril menyeru penduduk langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, mencintai orang ini, maka cintailah." Maka kemudian seluruh penduduk langit mencintainya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, kemudian malaikat Jibril mencintainya, kemudian penduduk langit mencintainya, maka ia akan diterima oleh penduduk dunia. Apa yang ada dunia di dalamnya, maka ia akan diterima dengan semuanya ini. Kemudian anwa'ul ibadah. Al-ibadah laha anwa'un katsirah. Ibadah ini macamnya banyak sekali. Seperti al-ibadah qauli, kemudian ada fi'li. Qauli itu ucapan, fi'li itu perbuatan, qalbi itu hati, i'tiqadi keyakinan, dan mushtarak yaitu menjamak ataupun menggabungkan keduanya. Yang ucapan tadi seperti syahadat, kemudian yang perbuatan seperti jihad fisabilillah,
kemudian ada imatatul adza, menyingkirkan halangan, rintangan yang ada di jalan. Kemudian hati, ibadah hati seperti malu, kemudian mahabbah, kecintaan, khauf, rasa takut, roja, pengharapan, dan lain sebagainya. Adapun yang i'tiqadi adalah uluhiyah dan rububiyah, meyakini bahwasanya Allah pencipta, pemberi rizki, dan tempat kita untuk berharap, takut, roja, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mustarak, yaitu digabungkan seperti sholat. Jadi ucapan iya, i'tiqad iya, kemudian fi'li iya, perbuatan iya. Ini sholat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah maratibuddin, tingkatan dalam beragama. Tingkatan dalam beragama ini ada 3. Pertama adalah al-Islam, berislam dengan mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini al-Islam yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-ihsan. Faidah: idza dzukira al-islam wal iman ma'an fussira al-islam bi a'mal al-jawarih wal iman bi a'mal al-qulub. Apabila disebutkan Islam dan iman secara bersamaan dalam sebuah ayat, maka ditafsirkan Islam ini adalah a'malul jawarih, amal perbuatan anggota badan, dan iman ditafsirkan sebagai amalan hati. Islam amalan anggota badan, iman amalan hati. Wa idza ufrida ahaduhuma bidzikri kana syamilan li a'mal jawarih wal qulubi ma'an. Adapun ketika Islam atau iman ini disebutkan secara terpisah, maka mencakup seluruh keduanya. Yang pertama amalan anggota badan, tubuh, yaitu, dan amalan hati. Maka kaidahnya adalah al-Islam wal imanu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Al-Islam ini dan iman ketika dia bersamaan, maka sejatinya ia terpisah. Dan adapun apabila Islam dan iman ini iftaraqa, berpisah, maka sejatinya ia tergabung, Islam dan iman. Contohnya Allah berfirman, ifradul Islam, Islam secara sendiri, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam di sini mencakup keduanya, anggota badan dan hati. Kemudian yang iman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Kemudian yang tergabung antara keduanya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yadidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kemudian yang terakhir adalah al-ihsan. Al-ihsan ini adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak melihatnya, maka seolah-olah Allah itu melihat engkau. Al-ihsanu huwa itqanu a'mal jawarih wal qulub wa huwa dzirwatul ubudiyah. Ihsan ini adalah kesempurnaan dalam mengerjakan sesuatu. Ini ihsan. Jadi tingkatannya adalah berislam dulu, kemudian beriman, setelah iman baru yang terakhir adalah ihsan. Dan ihsan ini adalah derajat keislaman seseorang yang paling tinggi. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah taala, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan dari tema ibadah ini. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, monggo silahkan. Kalau tidak ada,
Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Gitu Pak. Cukup ya. Ini isya jam berapa ini Pak? Masih 6 menit lagi. Oh ya, monggo yang mau bertanya mungkin. Oh baik, ya boleh. Silahkan. Ada yang ditanyakan tentang Yaman, boleh, monggo. Silahkan. Oh baik. Saya ketika di Yaman itu pertama saya belajar di daerah Tarim. Tarim. Ini yang tempatnya Habib-Habib itu di sana semuanya, Pak. Habib kalau di yang terkenal itu di Indonesia ada namanya Habib Umar bin Hafidh. Nah, ini terkenal sekali. Jadi beliau di Indonesia juga sangat terkenal, di Tarim juga terkenal. Jadi di Tarim ini termasuk tempat yang menampung ribuan orang Indonesia. Ini di Tarim. Tarim itu adalah tempat yang banyak sekali orang Indonesianya daripada tempat-tempat lainnya. Ribuan Pak di sana. Saya setahun di Tarim, kemudian setelah itu pindah ke Seyun. Seyun ini dekat dengan bandara. Kemudian setelah itu pindah ke Ma'arib, Darul Hadits Ma'arib. Kalau ini jauh Pak. Perjalanan antara Seyun, jadi Tarim itu kan pojok, Tarim kemudian Seyun baru Ma'arib. Tarim ke Seyun ini kurang lebih 40-an menit jarak dengan motor. Kemudian dari Seyun ke Ma'arib ini naik mobil itu 7 jaman Pak. 7 jam bukan jalan tol. Itu saya ketika perjalanan dari Seyun ke Ma'arib atau Ma'arib ke Tarim itu saya bocor ban mobil itu sampai 3 kali Pak. Karena memang aspalnya terlihat halus tapi nggak halus. Itu sampai 3 kali bocor. Ban kanan, kemudian kiri, kemudian ban kanan lagi. Sampai seperti itu. Dan itu di gurun pasir Pak. Nggak ada tambal ban, nggak ada itu Pak. Itu kita di sana sampai kemudian minta tolong orang yang lagi jalan atau mobil itu loh Pak, mobil di stop terus pinjem ban serepnya dan dipinjemi. Kira-kira kalau di Indonesia gimana Pak? Dipinjemi nggak? Mungkin kalau di Indonesia ya karena mungkin sudah banyak tambal ban ya. Kalau di sana kan gurun pasir, lika-liku, pasir semua, kadang ada lewat jalan onta, ngelewatin jalan, jadi kadang hati-hati. Kadang juga dicegat sama orang-orang Badui itu Pak. Orang-orang Badui. Saya dulu pernah sekali ketika sedang balik dari Seyun ke Ma'arib, itu di tengah jalan ada bahasanya kalau orang begal ya. Bahasanya begal. Tapi begalnya nggak pakai parang Pak. Pakai AK-47 begalnya. Sampai seperti itu saya ngalami Pak, malam-malam itu. Jadi memang sudah diberhentikan dari awal itu. Sempet supirnya ini nekat gitu kan. Terus sampai sana kok ngelihat dari atas bukit itu ditembaki gitu ke bawah. Jadi kayak mau ngambil bensin gitu loh Pak. Jadi ada mobil ngangkut kayak ibaratnya kayak di sini Pertamina. Tuh mau diambil dibegal gitu loh Pak. Ditembaki dari atas. Akhirnya kita balik lagi itu. Udah nunggu di sana berapa jam? Sampai mungkin ada 5 jam mungkin kita nunggu di sana. Besok baru bisa lewat. Sampai seperti itu. Ma'arib ini memang senjata itu sangat dilegalkan. Bukan ilegal tapi legal. Anak-anak kecil semuanya megang semuanya. Paling tidak itu anak kecil pistol di sini. Sampai seperti itu. Jadi mereka terbiasa dan mentalnya anak-anak kecil di sana itu luar biasa Pak. Nggak main-main mentalnya itu. Mereka tarung sama anak besar aja berani gitu. Seperti itu. Tapi mereka Pak ketika emosi mereka tidak kemudian menembakkan apa yang dia bawa, entah tembakannya ataupun apa, enggak. Sana itu mereka itu walaupun membawa senjata, tapi yang namanya perkelahian menumpahkan darah itu sangat takut sekali mereka. Karena di sana aib. Jadi kalau berantem misalnya walaupun dia bawa senjata tuh AK-47 bawa pistol,
nggak sampai kemudian nembak gitu. Paling cuma dorong-dorongan, banting-bantingan gitu Pak modelnya. Model gulat mereka itu di sana. Orang-orang sana ketika berkelahi. Jadi nggak sampai kemudian ditembak seperti itu. Sudah adzan? Oh ya, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Kalau mungkin ada penyampaian saya yang kurang sesuai ataupun yang kurang bisa difahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.